Kelebihannya otomatis power semakin meningkat, Bang. 14B ini kan terkenal dengan bisingnya nih. Begitu kita aplikasikan turbo di mesin 14B, secara otomatis, Bang, suara bisingnya berkurang lah, Bang. Nggak ada orang dulu jual dalamnya, Bang. Di sini manifold kita custom. Ukuran 1,5 inch. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan tekan bel notifikasinya ya. Halo teman-teman off-roader, kembali lagi di channel saya di Priwardana Adventure Channel. Sekarang kita akan review pengaplikasian pemasangan turbo. Di sini kita bersama Bulldog Custom. Salam off-road. Go. Ya, ini Mr. Bulldog. Turbo ini kan kita sudah review kemarin untuk pemasangan dari manifold dan pemasangan ke arah knalpot. Oke, Mr. Bulldog bisa jelaskan untuk kita pemasangan kita ini dari mana saja, Mr. Bulldog? Ya. Di sini kita menggunakan turbo Ya. Dyna 130 HT ya, teman-teman. Nah, di sini manifold kita custom. Kebetulan Amang Badul yang bikin nih. Nah, terus jalur-jalur oli sama jalur-jalur air kita bikinkan menggunakan selang hose, atau ya orang sering bilang itu selang yang punyanya alat berat nih, hidrolik. Ya, ini selang hose ya. Di sini kita menggunakan yang 2 kawat ya, biar kekuatannya lebih mantap lah. Nah, jalur oli kita ambil ke jalur dekat ini ya, dekatnya switch oli yang untuk ini cek oli lampu ya, lampu oli ya. Di situ kita minta jalur untuk masuknya oli ke turbo. Terus pembuangannya langsung kita bikinkan di sampingnya halter oli. Kita las pipa kecil, terus kita klaim pakai pakai selang biasa aja. Nah, untuk jalur air di sini kita ambil di jalur water pump ya. Nah, kita masukkan, terus dia baliknya kita masukkan ke silinder head untuk jalur air yang di silinder headnya. Nah, begitu juga dengan intercoolernya, kita menggunakan punya 130 HT. Ini punya 130 HT ya. Ya. Nah, di sini nih kita masukkan ke lubang intake-nya. Lubang intake-nya. Oke. Untuk perubahan dari manifold bagaimana, Mas Haris? Awalnya kan 14B ini dia menggunakan manifold standar, berarti itu ada perubahan juga ya? Ya, di manifold knalpot kita bikin sendiri menggunakan plat 1,5 cm. Nah, 1,5 cm. Terus untuk knalpot kita menggunakan elbow yang tebal juga. Elbow. Ya. Ukuran berapa itu, Mas Haris? Ukuran 1,5 inch. 1,5 inch. Ya. Oke, bisa kita lihat, Mas Haris, elbownya seperti apa? Nah, ini teman-teman. Di sini kita menggunakan pipa yang agak tebal aja. Nah, untuk knalpot exhaust, nah kita turunkan aja langsung ke bawah. Kemudian ini apa ini, Mas Haris? Itu jalur air ini, Bang. Oh, ini jalur air ya. Ini tadi yang saya bilang jalur air. Ini untuk outnya kita kembalikan ke jalur air di cylinder head. Di cylinder head. Berarti ini ke arah cylinder head ya? Ya. Oh. Dan ini tadi apa? Nah, ini jalur oli, Bang. Jalur oli. Nah, kita ikutkan di tempatnya bekas switch oli, Bang. Switch oli ya. Nah, di situ kan ada oli yang mengalir, Bang. Nah, di sini kita masukkan ke jalur oli turbo. Oke. Knalpot kita menggunakan yang pendek aja ya, ke samping. Nah, di sini kita kasih fleksibel. Nah, di sini langsung outnya, biar suaranya mantap. Mas Haris, kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan turbo ini apa, Mas Haris? Kelebihannya otomatis Kelebihannya dulu. Kelebihannya dulu. Ya, oke.
Kelebihannya otomatis power semakin meningkat bang. Nah, kalau kekurangannya ya perawatan lah, Perawatannya. seperti oli harus diperhatikan, jangan sampai oli itu kotor gitu bang. Oh gitu ya. Ya, Terus ya rutin lah ganti olinya bang. untuk kelebihan yang lainnya, untuk suara kebisingan gimana Mas Aris? Oh, untuk kebisingan ya kan 14B ini kan terkenal dengan bisingnya nih. Begitu kita aplikasikan turbo di mesin 14B, secara otomatis bang suara bisingnya berkurang lah bang. Ya berkurang ya. Ya, Tenaga bertambah, kebisingan berkurang. Ya. Gitu ya intinya Mas Aris ya. benar. Nah, kemudian katanya nih Mas Aris, biasanya turbo itu sering kena itu cartridge. Untuk cartridge bagaimana? Ya, Cartridge turbo. Bisa, Mas Ini Aris? cartridge-nya ini nih teman-teman ya. Ya. Nah, sekarang kita dipermudah. Nah, dipermudah lah. Karena cartridge ini sudah banyak nih bang orang jual bang. Banyak yang jual ya. Ya, di toko-toko terdekat bang. Jadi enak ya. Ya, kalau Tidak- nggak salah itu harganya berkisar sekitar 1.400.000-an bang. Kita ratusan ya. Ya, Kalau dulu turbonya rusak kita langsung beli turbo ya, satu beli biji ya, harus satu sebijian set gitu, bang, harus Set satu gini set, ya. bang. Nggak ada orang dulu jual dalamnya bang. Nah, kalau sekarang sudah ada bang. Sudah ada. Nah, jadi masih terjangkau lah Ya. untuk perbaikannya. Jadi begini Mas Aris, ini kan turbo, mesin diesel 14B terkenal dengan irit ya, irit dan juga bertenaga. Nah, ini sekarang pertanyaan saya, kalau ini digunakan turbo, apakah kan tenaganya bertambah nih? Ya. Ceritanya nih, tenaganya bertambah, kemudian suaranya tuh kurang, tidak terlalu bising. Apakah berpengaruh terhadap BPM nantinya, kedepannya ini? Nah, ini kan kita belum tahu ya, atau Ya, gimana? belum tahu nih bang. Kita kan masih coba-coba juga nih bang. Nah, Oke, masih ini ya, tahap uji coba ya. ya tahap uji coba bang. Oke teman-teman, di sini memang kita masih tahap uji coba. Mas Aris sebagai perancang perakitan turbo ini, tetapi yang untuk pengelasan pembuatannya itu Mang Badul. Kita serahkan Mang Kita serahkan Mang Badul nih, beliau. Ya, Mang Badul. Hehehe, Mang Badul. Dulu. Jadi gimana nih Mas Aris? Ini kalau kita cek tadi malam, kita coba, ini sudah 90% berhasil teman-teman. Ya. Jadi artinya dengan tingkat keberhasilan ini, apakah kedepannya Mas Aris mau nih membuat lagi nih, merancang lagi nih? Boleh. Kira-kira gimana Mas Aris? Boleh, akan kita bantu. Akan bantu ya, Iya. dan dibantu Mang Badul juga yang Oke, mantap, pasti, luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah singgah di channel kita. Kita sudah menjelaskan aplikasi turbo ini, bagaimana plus dan minusnya. Dan tetap sehat, tetap semangat. Salam off-road. Go!